Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, juga kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kesekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah saat ini kita masih berada dalam satu bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Shabih bahwasanya ia bercerita, ada seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi. Maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki yang lain mengadu kepadanya tentang kemiskinan. Maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki yang lain lagi berkata kepadanya, doakanlah aku kepada Allah agar ia memberiku anak keturunan. Maka beliau mengatakan kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lain lagi mengadu kepadanya tentang kekeringan kebunnya. Maka beliau mengatakan pula kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabi bin Shabih berkata kepadanya, banyak orang yang mengadukan macam-macam permasalahan yang berbeda-beda, dan Syekh memerintahkan mereka semua untuk beristighfar. Sama halnya seperti banyak orang yang datang mengadukan berbagai macam penyakit dan diberikan satu obat yang sama. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri, tetapi sungguh Allah telah berfirman dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan hujan yang lebat, dan membanyakan harta-harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat tersebut bisa kita ambil intisarinya bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kurang lebih 950 tahun, beliau menyampaikan kepada umatnya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian semua.
Mohonlah ampun kalian semua kepada Tuhan kalian semua. Innahu kana ghaffaro. Sungguhnya Tuhan kalian semua itu Maha Pengampun. Jadi yang pertama kali yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang sudah dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang pertama dan utama untuk orang-orang yang beristighfar adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yursilis sama alaikum midraro. Setelah dosa-dosa diampuni oleh Allah, maka Allah akan menurunkan hujan dengan hujan yang sangat lebat. Tentunya hujan yang penuh barokah. Bisa jadi hujan-hujan biasa yang bermanfaat untuk kehidupan kita, atau mungkin hujan kesuksesan yang Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya yang ketiga, wa yumdidukum bi amwalin. Allah juga akan memberikan harta-harta yang banyak kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat dari kalimatnya, jelas ini bukan kalimat mufrad, ini kalimat jamak. Jadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa orang yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, maka Allah akan memberikan harta-harta yang banyak. Yang keempat, Allah juga akan memberikan wabanin dan anak-anak keturunan. Selanjutnya, wa yaj'al lakum jannatin. Yang kelima, Allah akan memberikan kebun-kebun. Bisa jadi yang dimaksud di sini bisa kebun biasa, bisa sawah, atau mungkin bisa Allah akan memberikan bentuk perusahaan-perusahaan. Dan tidak cukup di sana. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Juga Allah menjadikan untuk kalian semua sungai-sungai yang airnya akan menyirami tanaman-tanaman yang ada di kebun tersebut. Artinya Allah akan memberikan kebun dan fasilitasnya sehingga kita tidak direpotkan dalam memelihara kebun tersebut, karena Allah sudah menyiapkan fasilitasnya, di antaranya sungai-sungai untuk menyirami tanaman yang ada di kebun tersebut. Kalau bentuknya perusahaan, bisa jadi wa yaj'al lakum anharo. Allah menjadikan pengelola untuk perusahaan kita, sehingga kita bukan hanya diberikan perusahaan saja, tapi Allah lengkapi dengan pengelola perusahaan tersebut, sehingga kita tidak direpotkan mengelola perusahaan. Artinya perusahaannya bisa berjalan lancar dan kita pemiliknya bisa jalan-jalan. Itu diantara karunia-karunia yang akan Allah berikan untuk orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhaiqin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang mampu mulai jamaah kontinu berkesinambungan dalam beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kebahagiaan dari setiap duka dan kesedihan yang menimpanya. Dan juga Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan hidupnya. Dan juga Allah memberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
dari firman Allah surah Nuh ayat 10 sampai 12, dan juga dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita tarik kesimpulan bahwa siapa orang yang beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut, dan setelah itu Allah akan bukakan semua pintu-pintu kebahagiaan untuk orang tersebut, baik untuk kebahagiaan di dunia, terutama untuk kebahagiaan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.